pembicaranya semakin lama semakin menarik nih ya. Ini tentang masa depan bangsa kita sebenarnya. Masa depan anak-anak kita dari IT juga ya? Oh, dari IT. Mungkin ada yang mau ngelamar ke freelancer.com nanti? Iya kan? Bisa Iya langsung tuh banyak loh. yang mau tadi. Iya. Kalau ada skill kenapa tidak ya kan? Iya. Kira-kira sebulannya bisa dapat gaji berapa? Kalau sekarang masih 200 ribuan. Lumayan buat beli pulsa internet ya. Oke baik, kita masuk ke segmen kabar kabur, silakan. Selamat malam pemirsa, kembali lagi di segmen Kabar Kabur. Tak ada kabar yang kami kabari, Karena kami kabur-kaburan. dan ya malam hari ini temanya itu keren banget, Ling. Ya, Karena betul. kita akan ngomongin tentang bisnis unik. Yang berpenghasilan miliaran rupiah. Ya betul banget. Tapi sebelum masuk ke tema, Ya. ada dua bintang tamu yang cukup keren, yang keren banget lah. Cukup keren, Cukup sombong banget gua. doang. Yang keren ada Bapak Wilix Halim dan ada Bapak Sandiaga Uno. Ya betul. Dan lu tau gak, Rik? Kenapa? Bapak Sandiaga Uno, Wah, saya jadi wah. takut nih. Enggak. Anda Maaf, salah Pak. ngomong ini. Maaf ya, Pak. Bapak maaf nih Pak, Susah saya ngomongnya. Iya. Bapak Ulang, saya- tidak, Pak, ulang. tenang. Bapak Sandiaga Uno. Waduh. Mohon maaf, Bung Deddy. Anda Lidahnya nempel sama langit-langit. Anda tahu beliau ini siapa nggak? Tahu? Anda tahu dia siapa? nggak? Tahu. Tahu. Salah satu orang terkaya di Indonesia. Saya baca di media Oh, iya. Masuk dalam kategori 20 orang terkaya. Kalau beliau salah satu orang terkaya, Anda apa? Salah satu bakteri di Indonesia. Jenis bakteri. Jenis bakteri yang susah dimusnahkan. Baksil. Nggak gitu. Gue pengen cerita gini, Rik. Iya, gimana? Bapak Sandiaga Uno. Bapak Uno ini, Yes, oke boleh. Bapak Uno ini dulunya pernah jadi pengangguran. Oh ya? Iya, saya baca di online pernah jadi pengangguran, tapi karena tekun, karena kerja keras, Oke. akhirnya bisa sukses sekarang. Wah, jadi, tapi kalau ngomongin nganggur, temenku juga ada tuh, Ling. Dia lulus S1, 3 bulan pertama dia lamar kerja, itu nggak dapet. Iya. 6 bulan dia masih nganggur, 1 tahun dia masih nganggur. Tapi lu lihat hasilnya sekarang, Ling. Udah sukses. Diusir dari keluarga. Nyusahin ya. Iya, numpangnya di rumah gua lagi. Tapi Rik, Bapak Uno ini kan ya jadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Iya, betul. Ini gue yakin duitnya kan banyak banget. Mungkin ngitung duitnya udah nggak lagi per lembar, tapi per kilo gitu. 100 ribuan, 25 kilo. Tapi emang yang gue baca dari situs online, kekayaan dari Bapak Sandiaga Uno Iya. itu lebih dari 100 juta dolar. Wow, Itu banyak banget. banyak men. banget. Itu kalau misalkan masih ada yang bingung nih, kalau lu Iya. bingung, 100 juta dolar itu kalau dibeliin gula, Iya. ditaburin di Sungai Cisadane, itu manis. Sungai Cisadane manis. Atau 100 juta dolar kalau kita beliin ubi celembu, kita bagiin ke orang-orang yang kentut satu dunia. Ya. Tapi udahlah, daripada kita ngomongnya makin ngaco ya, Ling. Ya. Kita langsung masuk aja pemirsa ke 5 bisnis unik yang berpenghasilan miliaran rupiah. Ya, yang pertama ini ada perusahaan yang bikin kacamata khusus untuk anjing. Betul banget. Jadi perusahaan ini namanya Douglas. Dia itu berpenghasilan 3 juta dolar per bulan. Dan yang masalah menurut gue di sini biasanya bisnis itu kan diciptain karena ada kebutuhan. Betul. Nah ini yang bikin perusahaan tahu dari mana anjing itu butuh kacamata. Benar. Emangnya anjing ada yang matanya minus gitu? Iya kan nggak mungkin gitu lagi jalan di taman, ada anjing jalan di taman terus dipanggil anjing lain, gua nggak nengok. Dia deketin dulu karena matanya nggak kelihatan. Ngerjitin dulu. Kan nggak mungkin. Dan anjing ini emang hewannya spesial, Rick. Selain ada fashionnya, di beberapa negara ada anjing yang dilatih untuk skill khusus. Oh iya betul banget tuh pemirsa. Kayak di Selandia Baru. Di Selandia Baru itu ada anjing yang dilatih untuk nyetir mobil. Dan itu udah terjadi. Tapi itu juga keren sih maksud gua. Ada anjing bisa bawa mobil, bisa pakai kacamata, pasti anjingnya akan sombong. Dan pasti mobilnya nggak akan kena begal. Iya, karena di belakang ada tulisan, awas anjing galak. Jadi siapa yang mau begal? Nggak mungkin lah. Kita masuk ke perusahaan yang kedua, ini perusahaan yang unik banget pemirsa. Ada salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa melayani pembuatan surat alasan untuk masuk kantor. Jadi zaman sekarang tuh emang udah keren banget. Ngebohong aja udah ada fasilitasnya.
Kita kan nggak masuk nih, Iya. dibikinin suratnya sama mereka. Iya benar. Soalnya selama ini kan kalau kita nggak masuk, alasannya itu doang. Benar, orang Indonesia alasannya klasik lah, bilang saudaranya meninggal, Saudaranya nikah, saudara yang meninggal sama orang menikah. saudaranya nikah sama orang meninggal. Tapi emang ini bayarnya mahal banget pemirsa. Itu bayarnya tuh seharga $25 untuk satu alasan. Iya, satu alasan itu $25, kalau di Indonesia, di rupiahin itu sekitar 325.000. Nah itu untuk satu hari doang tuh. Ya satu hari. Jadi kalau gajinya cuma di bawah UMR, 5 kali bikin alasan udah habis. Ya jadi harus buat bulan depan juga gitu ya. Iya, Nah betul. kita masuk ke perusahaan yang ketiga, ini bisnis yang menurut kita juga unik juga. Iya. Ada penyewaan ayam Iya, di namanya Amerika. Rentchicken.com. Yes, jadi di Amerika itu memang ada fenomena, ada banyak orang yang pengen melihara ayam, tapi dia nggak tahu cara bikin apa meliharanya itu gimana. Nggak tahu cara meliharanya, nggak Betul. punya tempat yang luas untuk melihara, makanya perusahaan ini bikin usahanya. Jadi kita bisa pelihara ayam yang kandangnya dia kasih, ayamnya dia kasih, tapi waktu ayamnya bertelur, ayamnya diambil lagi. Ya. Dan buat yang sewa, ayam yang telur ayam ini nggak boleh dimasak. Soalnya kalau dimasak mendingan beli di warung. Nunggunya kelamaan. Iya, betul ya. Dan kita masuk ke bisnis yang keempat, pemirsa. Bisnis yang keempat ini namanya itu kalau di bahasa Indonesia ini ya, Iya. pembersih pesta. Ya, Kalau bahasa Inggrisnya itu hangover helpers. Alright, keren banget ya. Jadi tagline dari perusahaan ini aja, let's get party clean up. Oke, jadi kalau misalkan habis pesta itu kan biasanya kotor ya kan. Jadi penyedia jasa ini mau membersihkan habis pesta itu, dan dia ngasih sarapan ternyata. Iya, tapi sayangnya ini belum ada di Indonesia. Soalnya kalau ini ada di Indonesia, penyedia jasanya itu harus punya skill khusus. Selain bisa bersihin, harus bisa ngerokin. Orang Indonesia kalau habis pesta-pesta, badan masuk angin. Ya, kita langsung masuk ke bisnis yang kelima, Ling. Iya. Ini bisnis terakhir yang menurut Yang berpenghasilan review ya, berpenghasilan miliaran miliaran rupiah. Ini ada bisnis I do, I don't. No, I do, no, I don't. Jadi dia itu menjual perhiasan bekas pertunangan, pernikahan gitu. Jadi bekas mantan juga bisa dijual Iya, di situ. pokoknya kalau kita ada barang pemberian dari mantan, ada perhiasan dari mantan, kita pengen jual, itu biasanya malu buat jual di toko biasa. Ini bisa jual di situs ini dan harganya pasti mahal gitu. Betul, itu pernah temen gue ada yang ikut kayak gitu juga. Dia jual barang mantan, yang beli mantannya juga. Jadi muter-muter aja gitu. Oh, dikasih ke lagi orang, terjual lagi. Iya, dan buat kalau ngomongin bisnis ya, Iya. bisnis itu identik sama yang namanya percaya diri, Ling. Dan kalau kita pengen bikin bisnis, itu kalau ngeliat yang tadi, itu bisnisnya tuh harus yang unik. Betul. Misalkan, sekarang tuh banyak perusahaan pemutih kulit. Gue pengen bikin perusahaan penghitam kulit. Jadi krim penghitam kulit, biar hitamnya tuh sempurna, Rik. Dan ada pilihannya mau hitam metalik atau hitam doff. Wow, banyak sekali variannya ya. Yoi. Kamu pengen bikin semua orang sama seperti kamu ya? Luar biasa tujuannya. Sangat mulia. Tapi anyway, kalau ngomongin bisnis, Ling, Iya. sama hal yang tadi gue bilang, bisnis itu identik sama rasa percaya diri. Iya, betul. Kalau misalkan lo punya rasa percaya diri tinggi, bisnis lo pasti akan lancar. Ya, ini beberapa tips dari kita yang harus diikutin buat orang-orang yang pengen mulai bisnis. Betul, yang pengen punya rasa percaya diri. Iya, betul. Nah, yang pertama, tipsnya gimana caranya untuk punya rasa percaya diri tinggi? Kamu harus mandi secara teratur dan wangi supaya kelihatan fresh dan wangi. Dan ingat kalau mau mandi harus di rumah sendiri, jangan di rumah tetangga. Apalagi di kamar mandi tetangga masih ada tetangganya. Jangan. Yang tips selanjutnya, Nah, Rik. kita masuk ke tips yang kedua. Tips yang kedua ini adalah tatap mata lawan bicara kamu saat ngobrol. Yap, yang ditatap lo mata sama mata, jangan mata sama mata kaki, jangan. Wah, bahaya kan tatapnya itu nggak boleh lebay. Iya. Jadi kayak itu lebay banget, jangan, biasa aja. Kayak presenter gosip ya kalau kayak gitu. Iya. Dan tips yang terakhir gimana caranya biar Percaya diri. Percaya diri. Kita Apa? harus sering baca, harus perbanyak ilmu pengetahuan. Bener banget nih, ini sama banget kayak gue nih. Ya. Gue tuh dulu waktu SMP itu suka banget baca ensiklopedia. Iya. Wah, tiap hari seminggu gue baca ensiklopedia. Dan Makanya- katanya Ricky ini kalau marah sama orang tuh beda. Lu pemarah gimana, Rik? Iya, kalau marah gue nggak pernah mengumpat ngeluarin kata-kata kasar. Gue kalau marah tuh pasti selalu kata-kata positif. Gimana? Woi, panjang kali lebar sama dengan luas. Gitu. Ya oke, mungkin itu aja yang bisa kita sharing sama kalian. Sekian kabar-kabur hari ini. Ya. Sampai bertemu lagi di kabar-kabur selanjutnya. Kembalikan ke Mas Dedi. Jadi gimana kalau kamu harus tatap matanya? Iya, Om Deddy. Jadi
kalau ngobrol tuh harus tatap matanya, karena ada yang biasanya tuh nggak pede karena saling eye contact gitu. Termasuk Keling, Om Deddy. Kenapa Keling nggak pernah ngobrol natap mata saya? Ayo Ling. Takut dibilang tatap mata saya. Oke, kita lanjut lagi satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Mas kita ini kayak Apa? ala-ala itu, ala-ala Oh iya iya iya.